Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31, Teknik Elektro 3A, akan mempresentasikan sekaligus mensimulasi hasil dari dashboard yang telah kami buat, yang berisi data pengguna internet benua Asia dan Amerika tahun 2020. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Abi Albion dengan NPM 211-063-116-0026, dan rekan saya Muhammad Wildan pertama dengan NPM 211-063-116-0069. Pendahuluan, saat ini kita berada pada zaman di mana internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia, karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan. Mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang rumit, semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet. Aplikasi yang kami gunakan untuk membuat dashboard diantaranya ada Visual Studio Code, adalah sebuah code editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, dan aplikasi ini dikembangkan oleh salah satu raksasa teknologi dunia yaitu Microsoft. Yang kedua ada JavaScript atau bahasa kode pemrograman yang digunakan untuk menciptakan sekaligus mengendalikan konten website agar menjadi dinamis. Dan XAMPP yang berfungsi sebagai localhost untuk menjalankan program yang telah kami buat di Visual Studio Code dengan bantuan JavaScript. Selanjutnya, pembahasan atau mengenai simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Wildan Pratama. Oke, terima kasih. Di sini simulasi yang akan saya jelaskan, di mana mulai dari tampilan dashboard bisa dilihat bahwa tampilan dashboard ini memiliki 3 fitur. Yang pertama itu ada grafik wilayah, di mana grafik wilayah ini bertumpu pada 13 tanggal awal bulan Maret penggunaan internet di Asia Amerika. Dan juga fitur kedua yaitu ada grafik batang pengguna internet pada tahun 2020 full dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu fitur yang ketiga adalah data tabel pengguna internet di benua Asia Amerika. Nah, bisa dilihat terlebih dahulu sintaks yang kami gunakan pada Visual Studio Code. Nah, bisa dilihat, mungkin saya tidak akan terlalu menjelaskan komplit ya. Bisa dilihat saja di sini sintaksnya kami menggunakan sekitar 500 sintaks lebih untuk tampilan dashboardnya saja, sekaligus 3 fitur yang sudah ada tadi, mulai dari chart wilayah, chart diagram batang, dan juga fitur tabel tadi yang di bawah. Kembali lagi ke dashboard, saya akan menjelaskan di mana kenapa bisa 500 sintaks lebih, karena kami berdua memberikan fitur khusus untuk tabel, di mana bisa merubah tampilan, di mana tampilan ini bisa dilihat ada yang 15 tampilan untuk data, 5 tampilan, 10 tampilan, hingga 25 tampilan. Jadi fitur ini untuk mempermudah menyaring data-data atau data-data yang ingin ditemukan oleh para pengguna dashboard kami. Nah, selain fitur untuk penyaring ini, ada juga fitur search yang bisa digunakan oleh para pengguna dashboard kami. Contohnya, ingin men-search negara Indonesia. Nah, bisa langsung muncul Indonesia ini ada di bagian benua Asia dengan populasi 2 juta lebih dan pengguna internet yang hampir 76%-nya ini menggunakan internet gitu. Jadi untuk fitur search-nya ini juga mempermudah para pengguna dashboard kami untuk mencari dataset yang akan dicari di dashboard kami. Lalu fitur yang kedua, tampilan yang kedua ada fitur charts. Nah, di mana charts ini merupakan diagram Kuepai atau diagram lingkaran yang di mana sudah dijelaskan di sini di tampilannya ada warna merah ini yaitu pengguna internet seluruh dunia yang ada di seluruh dunia. Lalu yang warna biru ini adalah pengguna internet di luar benua Asia dan Amerika. Lalu yang warna kuning adalah pengguna internet di benua Amerika saja, dan yang warna hijau adalah pengguna internet di benua Asia saja. Nah,
bisa dilihat sintaks untuk bagian chartnya ini terpisah karena ada perbedaan tampilan di bagian indeks dan juga di bagian chart yang tadi sudah disimulasikan pada bagian dashboard. Nah, di sini sintaksnya tidak jauh beda, hanya saja tampilannya berfokus pada chart diagram Queepy atau diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran ini kembali ke dashboard. Nah, pada diagram lingkaran ini ada fitur untuk mempermudah sekali lagi menyaring, bisa menghapus bagian yang tidak ingin dilihat oleh pengguna dashboard kita gitu. Jadi jika ingin melihat berapa persentase yang ingin dijumlahkan, bisa disaring dengan fitur yang sudah kami buat ini. Nah, yang terakhir adalah bagian CSS, sintaks CSS yang kami gunakan. Sintaks CSS ini memiliki 11.000 sintaks lebih, dan ini itu disambungkan dengan JavaScript. Jadi tampilan dashboard kami memiliki desain dari JavaScript dan menggunakan bahasa CSS. Jadi ini terhubung dengan bagian indeks, tampilan awal dashboard, dan juga bagian chart tadi. Di mana tampilannya sudah bisa dilihat kembali dashboardnya. Nah, 11.000 sintaks tadi bisa menghasilkan entah itu 4 box yang di atas untuk bagian pewarnaan, 2 warna biru di bagian bar wilayah, grafik wilayah, dan juga ada fitur kecil yang bisa digunakan di grafik wilayah ini seperti melihat angka pasti pada bagian dots. Nah, seperti itu. Dan juga pada grafik batang bisa melihat angka pasti pada bulan Januari, Februari, Maret, April, hingga November, Desember. Mungkin cukup sekian simulasi dashboard pengguna internet di benua Asia Amerika pada tahun 2020. Saya kembalikan ke rekan saya. Gitu saja dari kelompok kami. Sekian dari presentasi kami. Apa, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.